Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Gus Luken Sunarto pada acara Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan kembali tentang kesalahan berbahasa Indonesia. Di sini akan saya sampaikan 7 kesalahan berbahasa Indonesia. Mengapa ini saya sampaikan? Karena selama ini saya masih merasakan dan mengetahui beberapa kesalahan yang dialami oleh pengguna bahasa Indonesia. Oleh karena itu di sini perlu saya sampaikan kesalahan-kesalahan tersebut dan saya munculkan pembetulannya. Oke. Baik, saudaraku, perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia harus digunakan dengan baik dan benar. Pemakai atau pengguna bahasa Indonesia dikatakan sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik karena sudah menggunakan bahasa Indonesia tersebut sesuai dengan faktor-faktor penentu komunikasi dalam berbahasa Indonesia. Sementara dikatakan berbahasa Indonesia yang benar karena pengguna tersebut bisa menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan atau kaidah yang ditetapkan dalam bahasa Indonesia. Baiklah, akan saya sampaikan 7 kesalahan berbahasa. Kesalahan yang pertama atau nomor 1 adalah kesalahan karena hiperkorek. Jadi kesalahan ini sebetulnya pengguna ingin membetulkan, tetapi sebetulnya yang dibetulkan itu sudah benar, sehingga pembetulannya menjadi lebih salah. Oke, jadi barang yang sudah betul diubah menjadi betul, akhirnya malah salah. Contoh utang, kata utang ini sebetulnya sudah betul tulisannya utang, jadi tanpa menggunakan H, tetapi oleh si pengguna diubah menjadi hutang, sehingga malah menjadi salah. Jadi sesungguhnya yang benar adalah yang menggunakan UTANG, tidak menggunakan H. Ini yang baku. Kemudian juga ada kata pihak, ini sudah betul karena sudah menyesuaikan dengan bahasa Indonesia, tapi karena dikembalikan lagi dengan asalnya mungkin ditulis pihak, ini menjadi salah. Jadi yang benar adalah pihak. Yang kedua adalah kesalahan karena pleonasme, yaitu kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Oke. Contoh, pengguna 2 kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Jadi misalnya zaman dahulu, ini sesuatu yang sudah benar. Dahulu kala, ini juga sesuatu yang sudah benar. Tapi ketika pengguna itu menggunakan didobelkan, zaman dahulu kala, ini menjadi pleonasme tadi, maka ini justru menjadi salah. Oke. Yang kedua, bentuk jamak dinyatakan 2 kali, ini juga menjadi salah. Ibu-ibu, ini sudah benar, karena artinya ya para ibu. Begitupun untuk para ibu, ini sudah benar, karena itu merupakan bentuk jamak, jadi orang-orang yang terdiri dari ibu-ibu. Nah, tetapi begitu itu digabungkan malah menjadi salah. Para ibu-ibu, padahal kata ibu-ibu itu artinya sudah para ibu, jadi menjadi lebih salah. Oke. Nah, yang ketiga, penggunaan kata tugas atau keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataannya sudah cukup jelas. Nah, contoh,
Misalnya kalimat yang menggunakan bentukan maju ke depan. Silakan anak-anak maju ke depan. Sebetulnya kata maju itu tidak harus diberi kata ke depan, karena kata maju artinya ya pasti ke depan. Begitu. Begitupun kalau ada kalimat yang di dalamnya ada kata kambuh kembali misalnya. Penyakitnya kambuh kembali. Nah, yang namanya kambuh ya pasti sakit lagi atau kembali, maka tidak perlu kata kembali. Jadi cukup dengan penyakitnya kambuh, cukup itu. Jadi menjadi justru salah kalau ada kata kembali. Kemudian saudaraku, untuk kesalahan yang ketiga, kesalahan karena kontaminasi, adanya kerancuan atau kekacauan atau pencemaran dalam bahasa Indonesia itu. Ya, misalnya di situ kita sudah jelas bahwa ada kesamping, ya, ada diberi imbuhan me dan kan, maka menjadi mengesampingkan. Ini sudah benar karena k-nya di sana luluh, mengesampingkan. Begitupun kata menasal, kalau ditambah dengan samping, ditambahkan, maka menghasilkan menyampingkan. Ini yang sudah benar. Nah, begitu dia dirubah menyampingkan, karena duanya itu maksudnya dipertemukan, di sini terjadi kontaminasi. Nah, kontaminasi ini, pencampuran ini, pencemaran atau kerancuan ini bisa berupa kontaminasi frase, bisa berupa kontaminasi kalimat. Misalnya di sana berulang-ulang, ini sudah benar. Berkali-kali, ini sudah benar. Tapi pengguna biasanya menggunakan double, berulang kali. Nah, ini menjadi kontaminasi. Artinya kata berulang kali sesungguhnya adalah kalimat yang salah. Oke. Contoh kalimat yang menggunakan kontaminasi. Anak-anak dilarang merokok. Ini sudah benar. Anak-anak tidak boleh merokok. Ini juga sudah benar. Nah, ketika dua kalimat itu digabungkan, maka bisa jadi menimbulkan kalimat yang berkontaminasi. Misalnya, anak-anak dilarang tidak boleh merokok. Nah, ini kontaminasi. Nah, tadi di kalimat pertama, anak-anak dilarang merokok. Nah, jelas. Yang kedua, anak-anak tidak boleh merokok. Jelas. Nah, ketika dipertemukan dua kalimat itu akan menjadi rancu. Anak-anak dilarang tidak boleh merokok. Nah, ini sudah. Tidak boleh merokok jelas dilarang. Dilarang. Oke. Akhirnya malah menjadi boleh merokok ini akhirnya kalau dipertemukan begitu. Oke. Kesalahan yang keempat adalah kesalahan karena perombakan bentuk pasif. Ini. Yaitu misalnya pemakaian awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya tidak berawalan di. Nah, misalnya buku itu dibaca oleh saya. Nah, ini tidak baku. Seharusnya yang baku adalah buku itu saya baca. Jadi tidak perlu menggunakan bentuk di. Nih. Tapi ada kalanya di sana penghilangan awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan di. Misalnya buku itu dibaca oleh mereka. Ini harus hadir. Ini baku. Sementara kalau buku itu mereka baca, ini menjadi tidak baku. Jadi harus hati-hati dalam penggunaan awalan di tersebut. Oke. Berikutnya, penyisipan kata di antara dua kata dari sebuah frase terikat. Misalnya, masalah itu kami sudah bahas kemarin. Ini menjadi tidak baku karena kata kami disisipkan di antara dua kata dari sebuah frase terikat. Nah, sebetulnya ada frase kami sudah bahas. Sehingga
yang benar adalah masalah itu sudah kami bahas kemarin. Oke. Kemudian kesalahan yang kelima. Kesalahan karena pemakaian atau penghilangan kata tugas. Yang pertama contohnya ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Misalnya hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan. Penggunaan kata daripada di situ tidak tepat. Karena kata daripada itu hanya dipakai untuk membandingkan dua benda atau keadaan. Padahal di situ tidak ada yang dibandingkan. Karena itu maka kata daripada harusnya dihilangkan. Sehingga kalimat itu menjadi benar apabila menjadi hasil penelitian itu sangat memuaskan. Ini yang baku. Oke. Kemudian yang kedua, saudaraku. Pemakaian kata tugas yang tidak diperlukan. Contoh, kepada mahasiswa yang terlambat tidak diizinkan mengikuti kuliah. Hadirnya kata kepada di situ menjadi tidak baku. Tidak diperlukan karena di sana nanti subjeknya tidak jelas. Ya, karena itu kepada dihilangkan sehingga subjeknya menjadi jelas. Mahasiswa yang terlambat tidak diizinkan mengikuti kuliah. Ini yang baku. Dan contoh yang ketiga terkait dengan kata tugas, yaitu penghilangan kata tugas yang diperlukan. Misalnya, dia bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Dia bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Ini tidak bagus. Sesungguhnya di situ harus muncul kata dengan. Karena kata dengan itu menjadi jembatan antara dia bekerja dan peraturan yang berlaku. Karena itu kalimat itu pembetulannya menjadi dia bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini menjadi benar. Oke. Yang keenam, yang terakhir, kesalahan karena pengaruh bahasa daerah. Pengaruh dalam pembentukan kata yaitu pemakaian awalan ke yang seharusnya awalan ter dan penghilangan imbuhan. Misalnya di sana ada kata ketabrak, seharusnya tertabrak. Kepukul, seharusnya terpukul. Kemudian ini contoh penghilangannya. Hasil penelitiannya beda dengan hasil penelitian saya. Ini tidak baku. Itu penghilangan unsur awalan ber. Karena itu pembetulannya seharusnya hasil penelitiannya berbeda dengan hasil penelitian saya. Ini menjadi baku. Kalau yang di atasnya kan tidak menggunakan ber. Demikian untuk contoh yang terakhir dari kesalahan karena pengaruh bahasa daerah. Ini pengaruh dalam susunan kalimat atau penggunaan akhirannya. Kalau di bahasa Jawa omahe. Nah, di sana ada diterjemahkan rumahnya Pak Ahmad sangat besar, tidak baku. Nah, karena itu nya di situ harus dihilangkan. Rumah Pak Ahmad sangat besar. Sudah jelas ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kesalahan karena pengaruh bahasa asing. Nah, di sana setelah diterjemahkan ada kata yang mana atau di mana. Ini sering dikacaukan atau dimasukkan dalam pemakaian bahasa sehingga mengalami kesalahan berbahasa. Oke. Pengaruh bahasa asing menimbulkan kesalahan dalam pemakaian kata tugas atau kata ganti penghubung seperti yang mana, di mana, kepada atau siapa, kepada siapa. Oke. Contoh, baju yang mana saya
Baju yang mana baru saya beli telah sobek. Ini tidak bagus. Seharusnya cukup dengan kalimat baju yang baru saya beli telah sobek. Oke. Kalimat yang berikutnya, Bandung, di mana saya dilahirkan, sekarang sangat panas. Ini tidak baku dengan hadirnya kata di mana. Seharusnya cukup dengan Bandung, tempat saya dilahirkan, sekarang sangat panas. Ini menjadi baku. Itulah saudaraku 7 kesalahan berbahasa yang biasa muncul dalam penggunaan sehari-hari. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dalam kegiatan literasi ini. Semoga setelah adanya penjelasan ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.